Malam semuanya, kembali lagi ke Cipta Putra. Balik lagi bersama gue Fahmi. Dan gue hari ini ditemani dengan Bung Aldi. Sehat lo dia? Sehat bro. Yoi bro. Sekarang kita cuman mau ngebahas nih masalah kutipan dari Warren Buffett. Coba kita ngebahas satu-satu ya. Dia bilang it take 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you will do things differently. Nah, kalau menurut gua bener banget ya, menjaga nama baik itu, reputasi itu susah ya. Apalagi kalau misalnya lo berkaitan dengan pekerjaan lo, berkaitan dengan klien langsung ya. Kalau menurut Bung Aldi gimana nih? Iya, membangun reputasi ya. Sebenarnya gini ya, kalau menurut gua ya, reputasi itu harus selalu ada akarnya. Karena dari ibaratnya reputasi itu ya seperti ya pohon yang tumbuh, harus ada akarnya dulu. Akarnya ini harus kuat nih. Supaya akarnya itu kuat, dia pastikan menopang batang pohon. Dari batang pohon memiliki banyak ranting-ranting. Dari ranting-ranting pohon tersebut bertebarlah daun-daun, bertebarlah juga buah-buahan yang dihasilkan. Nah, buah-buahan itulah kesuksesan yang tercapai begitu. Jadi dilihat dari akarnya dulu. Jadi artinya reputasi itu dibangun dari awal harus sesuai dengan niat kita juga gitu loh. Jadi supaya kita nih sebagai pacuannya tuh di situ gitu loh. Kalau akarnya kuat, ya pasti ke atas-atasnya juga itu akan menjadi berkembang gitu loh. Itu sih kalau menurut gue. Ya, jadi ibaratnya dengan cara apa? Kalau begini sih ngomongnya menjaga nama baik sih ya, reputasi ya. Jadi kita tuh menjaga nama baik tuh memang susah, tuh nggak gampang, dibutuhkan dengan kejujuran dan amanah juga. Dan menjaga silaturahim itu juga penting ya. Betul. Nah, yang bait berikutnya gue ambil juga nih. You gotta keep control of your time and you can, unless you say no, you can let people set your agenda in life. Jadi kebanyakan orang ini kan harus mengontrol waktunya sendiri. Kebanyakan agenda orang tuh ikut. Gimana ya, gue ngomong gimana ya masa ini. Jadi kebanyakan orang itu nggak fokus ke satu titik nih. Menurut gue. Jadi orang lain punya agenda, lo ikut-ikutan untuk menjadi dia. Padahal itu bukan lo, paham kan? Nah, coba kamu Ali gimana? Iya. Jadi begini ya, untuk mencoba untuk mengkontrol waktu itu sebenarnya sih ya, sekali lagi lihat dari diri kita sendiri juga. Kalau mau ngikutin orang lain, ya nanti kita terikut gitu loh. Ini kan istilahnya doing your own business. Yep. Doing your businessnya itu gimana? Nah, kita udah menentukan belum yang kita jalanin gimana? Oke lah, kita ngikutin orang. Tapi kalau kita terpengaruh sama mereka, ya kita yang mengopi mereka. Kita kan juga harus ada jalannya sendiri. Nah, disitulah yang namanya kreativitas. Jadi setiap individu tuh harus ada kreativitas masing-masing. Jadi bukan menjiplak dari orang lain sih, begitu. Ya sih, jadi kebanyakan orang terjebak kayak gitu ya. Jadi kebanyakan terjebak, dia nggak benar-benar dapat mungkin pekerjaan yang disuka atau apa. Jadi ikutin agenda orang aja. Tapi dia nggak suka tuh ngelakuin itu. Iya sih. Ya. Selanjutnya kutipan yang gue mau ambil lagi nih. In the world of business, the people who are most successful are those who are doing what they love. Bener kan? Bener banget. Bener banget. Lo ngelakuin sesuatu yang lo harus suka gitu loh. Iya. Ketik. Kalau menurut lo gimana? Ayo. Ya sebenarnya kalau menurut gua sih ada perbandingan ya. Pekerjaan harus Anda suka. Tapi sukanya itu suka pasti orang mikir kalau suka tuh kan dianggap level easy gitu loh, levelnya terlalu gampang. Tapi kalau yang namanya pekerjaan itu ya kita harus menghadapi dulu hal-hal yang sulit. Yang sulit tuh yang pasti kita hadapin. Misalkan ditolak-tolak klien itu wajar, tapi kita kan kalau ditolak itu kan merasa tersakiti gitu loh, seolah-olah kapan ya deal-dealnya sama kita begitu sih. Jadi sebenarnya kalau menurut gua yang susah pun tuh juga harus dihadapin, karena kalau yang susah itu kita bisa taklukkan, pasti yang mudah-mudah pun itu juga lebih gampang, apalagi kita mencintai pekerjaan tersebut gitu sih. Iya, jadi kayak lebih simpel ketika kita menjalani pekerjaan yang kita cintain, otomatis kita jalan ini akan lebih ikhlas ya, akan lebih tulus. Mungkin ke depan tuh kita akan lebih master lah ibaratnya dah. Kita akan lebih upgrade ya kan? Betul. Oke deh. Nah, ini juga nih, satu kutipan lagi nih. The business school reward difficult, complex behavior more than simple behavior is more effective. Nah, kalau menurut lo gimana nih kutipan ini nih?
Kalau kutipan ini ya, the business schools reward difficult complex behavior more than simple behavior is more effective. Jadi maksudnya simple behavior sebenarnya lo nggak butuh kompleks yang di bisnis gitu loh. Misalnya lo sekolah bisnis segala macam, sebenarnya lo mesti punya formula sendiri untuk kesuksesan lo sendiri gitu loh. Kalau menurut gua kesuksesan ya gimana ya? Datangnya kan bisa bermacam-macam. Tapi kalau complex behavior berarti kan dari kelakuan kita ya. Iya sih. Sebenarnya kelakuan semua orang berlaku baik di setiap perusahaan, di setiap bisnis, iya memang harus. Cuman kadang kan kalau yang namanya di dalam bisnis itu kan kita bukan hanya soal kebaikan ya, tetapi dari skill, dari product knowledge kita menguasai tidak. Iya. Terus kemudian untuk handling objection yang kita terima dari klien tuh bisa nggak kita coba kontrol. Betul. Terus kemudian kita network udah banyak belum? Betul, itu penting loh network. Network itu network yang baik atau buruk. Nah di situ pun juga network bukan istilahnya network yang banyak ya, tapi berkualitas. Network yang berkualitas, betul kata lu bilang nih. Jadi ya itu berkualitas, dan kalau menurut gue pribadi network yang baik itu bisa jadikan sebagai aset loh, aset buat kita juga. Betul. Jadi kita kan mikir aset tuh ya cuma uang, rumah, mobil. Tapi kalau teman yang baik itu bisa jadikan aset buat kita. Baik teman yang mau mensupport kita untuk kebaikan, untuk bisnis, maju bersama, itu gue dukung banget. Tapi memang jarang banget sih yang nemuin seperti itu. Iya, betul. Agree sih. Jadi maksud gue, ya gue juga ngerasa ini kita cerita dikit lagi nih, sesi terakhir juga nih. Kita cerita dikit aja, ketika misalnya kita udah perjalanan hidup, udah ngejalanin semuanya lah, pahit-pahitnya lah ya. Di sini kita baru tahu ya, ternyata di kanan lo tuh sebenarnya dari 5 orang mungkin, 5 orang andalan lo ibaratnya lo, teman-teman yang lo bisa ajak ngobrol. Tapi nggak terlalu banyak kan? Iya gak sih? Paling 10 orang benar-benar yang tahu lo, 12 orang sekitar yang ada lo. Maksudnya pada akhirnya lo mesti being honest untuk temenan, sahabatan, ya jangan pernah ngomong aneh-aneh deh di belakangnya ya sih, ya kan? Karena ini kan yang namanya silaturahmi itu jangka panjang hubungannya. Jadi makanya tuh networking itu bukan kita manfaatin orang, bukan aset, bukan. Kita nganggap itu sebenarnya. Jadi ini kayak ibaratnya ya berbuat baik aja lah ya, gitu lah, bersahabat aja gitu loh. Tanpa ada mau apa-apa, mungkin nanti misalnya kita punya satu visi kebetulan ya udah buat apa kek gitu. Ya, ada lagi nih yang mau tambahin? Mungkin tambahan aja ya. Kalau soal yang network kita yang baik, ataupun kita bisa mendapat klien yang baik juga, itu sekali lagi kita seberapa banyak juga kita menemui mereka gitu. Nanti kita kan akan memfilter tuh. Difilter artinya menyaring siapa nih yang kira-kira menjadi handalan kita, siapa yang berpotensi. Itu caranya yang tadi harus sering banyak berkomunikasi lah dengan sebanyak-banyaknya dengan mereka. Nanti dari situ bisa diolah apakah ini bisa reject, penolakan, atau kita accept, kita terima. Nah setelah kita terima, jadikan itu sebagai relationship kita sampai jangka panjang. Jadi long term business relationship. Itu sih menurut gue. Iya sih, setuju sih. Itu sama aja lo ke investasi jangka panjang ya. Betul banget. Iya, kita memang mesti mikirnya ke masa depan ya. Jangan pernah mikirnya ke masa lalu lah, ke depan lah. Karena hidup kan terus berjalan, waktu nggak pernah diulang. Betul banget, betul. Jangan menyesal sesuatu yang kita hadapi di masa lalu tuh. Memang seolah-olah kita mau kembali ke dulu gitu, aduh menyesal ya gitu loh. Iya. Tapi ya sudah, kalau udah terjadi ya terjadi, nggak bisa di rewind lagi. Iya betul. Itu aja sih. Iya sih, setuju. Nah gue ada quote juga nih buat kalian semua nih. In order to love who you are, you cannot have the experience that shape you. Oke kan? Oke gak ada quote gue? Iya sih. Iya. Setuju. Oke deh, paling itu aja yang kita bisa ceritakan. Semoga bisa membantu semuanya teman-teman. Ya, thank you semuanya. Bye.